Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Advokat Akil Arsalan Esa, tentunya di channel Hukum A yang sangat kita banggakan bersama. Salam hukum. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman sahabat channel Hukum A dimanapun berada yang terus mengikuti konten-konten yang ada di channel Hukum A yang membahas tentang hukum yang bermanfaat tentunya, baik itu hukum pidana, hukum perdata, bagaimana kita ketika kita berhadapan dengan hukum. Di channel Hukum A kita akan membahas sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai dan kita banggakan sampai detik ini tentunya. Salam hukum. Karena negara Indonesia adalah negara hukum, teman-teman. Tujuan dari channel Hukum A adalah untuk mempercerdaskan masyarakat yang awam tentang hukum tentunya. Sebelum kita mengangkat tema kita malam ini, alangkah baiknya jangan lupa di like, di share, di subscribe, sehingga tidak ketinggalan konten-konten terbaru tentunya di channel Hukum A yang sangat kita banggakan bersama, teman-teman. Malam ini kita akan mengangkat suatu tema, apa saja syarat untuk menjadi seorang advokat atau pengacara. Manakala adik-adik kita tentunya mahasiswa hukum ketika lulus ada cita-cita yang ditanam sejak sekarang untuk menjadi seorang advokat atau pengacara, harus disimak video kita ini. Ketika kita berbicara apa saja syarat untuk menjadi advokat atau pengacara, apa saja Pak? Kan itu dia pertanyaan yang akan timbul tentunya. Syarat-syarat serta tahapan apa saja untuk menjadi seorang advokat. Mohon jangan dilewatkan video ini biar paham ya. Untuk menjadi seorang advokat tidak seperti yang kita bayangkan dan tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Tentunya ada tahapan serta syarat yang harus kita lalui untuk menjadi seorang advokat atau pengacara. Ketika kita berbicara syarat yang secara tegas telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, sebagaimana di dalam pasal 3 terdapat 9 syarat ya. Syarat yang pertama di dalam pasal 3 huruf A menyatakan warga negara Republik Indonesia. Maksudnya adalah seorang yang ingin menjadi seorang advokat adalah warga negara Indonesia. Itu maksud, itu poin pertama. Kemudian di huruf B bertempat tinggal di Indonesia. Huruf C tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau pejabat negara. Contohnya tidak menjadi seorang anggota dewan atau menteri sekalipun. Itu intinya. Dan yang lain sebagainya. Intinya itu dilarang di dalam huruf C. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau pejabat negara. Selanjutnya huruf D, berusia sekurang-kurangnya itu 25 tahun dia. Kemudian huruf E, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikannya tinggi hukum, baik itu dari sarjana hukum dan bisa sarjana hukum Islam dan yang lain sebagainya. Intinya berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, itu yang bisa menjadi seorang advokat. Huruf F, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. G, di pasal 3, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus pada kantor advokat. Ingat, bukan pada kantor pemerintahan. Wajib di kantor advokat atau kantor pengacara sekurang-kurangnya terus menerus selama 2 tahun dia magangnya.
Kemudian huruf H menyatakan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi tidak sembarangan menjadi seorang advokat. Banyak rambu-rambu yang dilarang harus dipatuhi. Kemudian yang terakhir di dalam pasal 3 tersebut, Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, yaitu huruf I yang menyatakan berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi tentunya. Itulah syarat yang ada di dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat di pasal 3, seperti yang telah saya uraikan tadi, telah saya sebutkan, telah saya jelaskan tadi. Itu yang ada di dalam pasal 3 untuk menjadi advokat. Ada 9 syarat yang harus dipatuhi oleh seorang calon advokat. Pertanyaan lagi, Bang, ketika kita telah menyandang gelar sarjana hukum, baik itu sarjana hukum Islam, ya kan? Intinya telah menyandang sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Apakah kita bisa langsung jadi seorang pengacara atau advokat? Tentunya tidak, teman-teman ya. Ingat, tentunya tidak. Harus mengikuti syarat, tahapan serta prosedur yang ada tentunya. Yang pertama, tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, harus minimal sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Itu. Yang kedua, setelah menjadi sarjana, selanjutnya melakukan pendaftaran yang dikenal pendidikan khusus profesi advokat. Kalau di Pradi dikenal dengan PKPA. Itu harus didaftarkan dulu di organisasi advokat. Kemudian PKPA tersebut siapa yang melaksanakan? Tentunya organisasi advokat atau masing-masing organisasi advokat tentunya. Itu yang melaksanakan PKPA tersebut. Setelah mengikuti PKPA, Anda diberikan sertifikat menyatakan bahwa telah mengikuti, telah selesai apa saja yang harus dilalui tahap-tahap menjadi seorang advokat tentunya. Yang pertama sekali itu harus minimal sarjana seperti yang dijelaskan tadi, sarjana latar belakang itu pendidikan tinggi hukum. Ingat, pendidikan tinggi hukum. Selesai menyandang sarjana pendidikan tinggi hukum, Anda melakukan pendaftaran di organisasi advokat untuk mengikuti yang namanya atau yang dikenal pendidikan khusus profesi advokat. Kalau di Pradi, tempat saya bernaung, itu dikenal PKPA. Kira-kira seperti itu. Kemudian timbul pertanyaan, siapa yang melaksanakan PKPA tersebut? Tentunya masing-masing organisasi advokat yang melaksanakan PKPA tersebut. Yang ketiga, setelah selesai mengikuti PKPA, telah mendapatkan sertifikat, ya kan? Kemudian melanjutkan mengikuti ujian yang diadakan oleh masing-masing organisasi advokat, atau tepat yang kita kenal ujian profesi advokat, atau yang sering dikenal UPA namanya. Dan wajib lulus UPA tersebut atau ujian profesi advokat tersebut. Yang keempat, magang sekurang-kurangnya terus-menerus selama 2 tahun di kantor advokat atau pengacara, bukan kantor pemerintahan. Yang kelima, setelah semua tahapan-tahapan itu dilalui oleh adik-adik semua, selanjutnya dinyatakan telah lulus, baik itu PKPA telah mendapatkan sertifikat, ya kan, baik itu ujian profesi advokat telah lulus, dan magang 2 tahun yang terus-menerus telah dikeluarkan surat keterangan magang oleh kantor advokat tersebut. Kemudian calon advokat atau adik-adik yang telah mengikuti tahapan-tahapan menjadi seorang advokat
mengajukan namanya atau permohonan. Untuk apa? Untuk diajukan pengangkatan advokat atau sumpah advokat. Ke organisasi advokat tersebut diajukan permohonannya. Selanjutnya, pengangkatan tersebut akan dilakukan sesuai dengan wilayah hukumnya. KTP kita di Medan, tentunya yang mengangkat sumpah advokat tersebut Pengadilan Tinggi Medan. Nah, misalnya di Aceh, tentunya yang mengangkat sumpah tersebut sesuai dengan wilayah hukum, sesuai dengan KTP kita, Pengadilan Tinggi Aceh. Itu dia syarat-syarat yang harus dilalui oleh advokat. Ketika telah diangkat sumpah, maka akan mendapatkan kartu tanda advokat atau yang kita kenal KTA. Kemudian berita acara penyumpahan atau yang kita kenal PAS, barulah menjadi advokat resmi dan sah secara hukum, dan baru saya menyatakan rekan sejawat tentunya. Itulah tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh adik-adik yang keinginan cita-cita ingin menjadi seorang advokat. Semoga sukses dan lulus. Tahapan tersebut harus diterapkan, harus disiapkan semenjak sekarang sehingga ke depan mudah semua. Doa dari saya, semoga adik-adik yang telah mengikuti PKPA atau ujian profesi advokat semoga lulus. Demikian yang dapat saya sampaikan tema kita, syarat-syarat menjadi seorang advokat itu yang harus dilalui, bukan diabaikan tentunya. Itu syarat yang ada dan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat sebagaimana di dalam pasal 3 tentunya. Semoga bermanfaat. Salam hukum. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya advokat Akil Arsalan SH. Salam hukum. Jangan lupa di like, di share, di subscribe sehingga channel Hukum AA semakin hari semakin berkembang tentunya. Tanpa ada teman-teman, sahabat channel Hukum AA, keluarga dan masyarakat yang awam hukum yang memberi dukungan di channel Hukum AA, channel Hukum AA tidak ada apa-apanya. Tentunya dengan ada dukungan teman-teman, sahabat, rekan maupun masyarakat pada umumnya, tentunya masyarakat yang awam hukum, channel Hukum AA akan terus berkembang tentunya. Amin, amin ya rabbil alamin. Oke, terima kasih ya. Salam hukum.